Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin. Saya adalah mahasiswa PJJ PAI di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek mengajar sebagai tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Juhaidatur Rahmi, MPD, dengan metode PJBL, Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Coba dilihat bangkunya sudah rapi apa belum mejannya. Rapikan dulu ya. Kemudian keadaannya masih kotor atau sudah bersih? Karena bagusan itu sebagian dari apa hadisnya? Apa hadisnya? Hadisnya atau guru? Baik ya. Ini disiapkan dulu ketua kelas. Jadi silakan. Ya, sudah. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Siapa yang terhadir hari ini? Fahri. Cuman Fahri saja. Sama Rahayu. Oke ya. Rahayu kenapa Rahayu? Sakit. Kita doakan Rahayu semoga cepat sembuh ya. Kemudian Fahri kenapa? Apa Fahri? Mudah-mudahan dia disadarkan untuk menuntut ilmu, giat lagi untuk menuntut ilmu. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita pada hari ini masih diberikan kesehatan. Ya, sebelum kita belajar, kita murojaah dulu surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Ayo dipimpin oleh Zaid. Silakan Zaid. Terima kasih ya, alhamdulillah. Niat ikhlas itu semoga Allah SWT kalian menuntut ilmu ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan kalian penerangan ya, penerangan dalam menuntut ilmu. Oke, selanjutnya silakan keluarkan buku tulisnya, semua peralatannya yang berhubungan dengan Al-Quran hadis silakan dikeluarkan. Oke, udah semuanya?
Nampaknya kalian sudah siap untuk belajar ya. Marilah kita agar kalian lebih semangat dan tidak mengantuk. Ini masih pagi ya, harus bisa semangat. Coba berdiri. Iya. Semangat ya. Wahid Isnin Salasa. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Baiklah ya, anakku yang soleh soleha, kemarin kita belajar tentang apa? Tentang makanan halal. Ya, bagaimana makanan yang halal itu? Halal dari cara halal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kita masuk kepada pembelajaran materi baru, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sebelum masuk kita ke materi, Bapak akan menanya kepada kalian sejauh mana pengertian dari pergaulan bebas itu apa dan zina itu apa. Ada yang tahu zina itu apa? Tunjuk tangan. Ayo. Pacaran. Zina itu apa, nak? Zina itu suatu contoh pacaran. Pengertian zina itu apa? Perbuatan dosa. Itu akibatnya. Zina itu apa zina? Zina apa? Apa itu zina? Ya, siapa yang tahu apa yang kamu ketahui tentang pengertian zina? Coba, mau lihat? Ya, silakan. Zina secara harfiah bahasa berarti berbuat nista atau berbuat tidak baik. Secara istilah, zina adalah hubungan seksual yang terjadi antara laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Iya, betul ya. Bagus sekali, tepuk tangan. Oke, jadi zina itu adalah perbuatan yang nista yang dibenci oleh Allah. Ya. Kemudian pengertian pergaulan bebas, Jai. Silakan. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Istilah bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Ya, berarti pergaulan bebas itu adalah perbuatan apa? Yang melampaui batas dan melanggar norma-norma agama. Ya, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kalian mampu ya memahami larangan Allah SWT terhadap pergaulan bebas pada perbuatan zina. Kemudian selanjutnya kalian mampu mencontohkan perbuatan untuk menghindari perbuatan zina. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi manfaat dari menghindari perbuatan zina. Yang terakhir, kalian menyusun dan mempresentasikan poster edukatif mengenai larangan pergaulan bebas dan zina. Nanti Bapak arahkan kalian untuk membuat poster supaya apa? Supaya kalian tahu itu berarti larangan untuk berbuat zina. Saling mengingatkan kepada manusia. Ya. Perhatikan video di sini, kalian perhatikan dulu. Perhatikan ya Pergaulan videonya. bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan
Masalah ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak mempedulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. صَدَقَ اللَّهُ
Ya, jadi dampak negatif dari perbuatan zina yaitu yang pertama dapat murka dari Allah, berarti mendapatkan dosa besar. Kemudian yang kedua, nasabnya tidak jelas, anak siapa itu, ya itu salah satunya. Kemudian dampak negatif dari pergaulan bebas, apa? Dampak negatif pergaulan bebas seperti kesehatan fisik, yaitu penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah, dan penyalahgunaan narkoba. Dua, kesehatan mental, yaitu stres, kecemasan, halusinasi. Tiga, hubungan sosial, tawuran atau hubungan keluarga enggak. Oke ya, itulah salah satu dampak negatif perbuatan pergaulan bebas. Tepuk tangan buat teman-teman kita. Oke, tadi apa Bapak suruh tadi kalian untuk membuat poster. Silakan duduk berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 Al-Quran akan mempresentasikan poster yang kami buat. Yang di sini kami membuat tulisan saya menutup pacaran. Di sini ada tulisan lagi stop perzinaan, stop zina. Di dalam Islam kita tidak boleh berzina. Sebagaimana hadis artinya saya belum pernah melihat solusi untuk 2 orang yang saling jatuh cinta selain menikah. Baiklah, itu saja hadis riwayat Ibnu Majah. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri ampus untuk kelompok 1. Oke ya, jadi di dalam Islam itu tidak boleh berpacaran. Karena apa? Di sini kelompok 1
pacaran, stop zina, dan stop perzinahan. Oke ya, terima kasih. Teman kalian yang kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari proyeknya ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Jadi tadi ya intinya bahwa perbuatan zina itu dilarang oleh Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 32 yang berbunyi yang wala taqrabul zina, janganlah kalian mendekati zina ya. Baik ya, Bapak akan merefleksi kalian bagaimana sih pelajaran hari ini. Ya, Pina, silakan. Bagaimana perasaan kamu mempelajari hari ini, pelajaran hari ini itu? Melalui perbuatan poster tentang zina ini, saya belajar menyampaikan pesan dakwah secara kreatif. Kegiatan ini membuat saya lebih sadar akan pentingnya menjaga diri dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Saya juga termotivasi untuk menjadi remaja yang lebih bertanggung jawab dalam pergaulan. Oke, ya. Jadi untuk motivasi kalian, ya, untuk mempelajari atau membuat poster, ya, yang berupa seruan, jangan dekati zina. Tentunya kalian mempunyai inspiratif atau inovasi untuk kalian sendiri. Oke ya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, kalian mengerjakan ada soal ya. Ada soal yang akan dikerjakan kalian. Udah tutup. Baiklah ya. Kalian tadi sudah Bapak minta kesimpulan salah satu apa sih pembelajaran dari hari ini? Silakan. Perintah Allah untuk melarang jangan bergaul bebas dan jangan mendekati zina. Iya, kesimpulannya perintah Allah untuk melarang jangan bergaul bebas, jangan mendekati zina. Oke ya. Ya, sebagai pengetahuan kalian, silakan kalian di sini. Sudah ya, nanti ini penilaiannya ya setelah pembelajaran minggu depan Bapak nanti umumkan untuk penilaiannya ya. Iya Pak. Kampus. Ya Pak. Nah ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Tidak Pak. Jadi ya bisa Bapak simpulkan ya dari awal sampai akhir dari materi tadi dapat Bapak ambil kesimpulan itu mengambil pelajaran untuk kehidupan sehari-hari sehingga kita mampu menghindari dari pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita agar kita terhindar dari perbuatan zina. Oke ya, untuk minggu depan kita lanjut mengenai pembelajarannya mengenai betapa giatnya aku untuk bekerja. Untuk menutup pelajaran ini, marilah kita sama-sama
Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.